Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan kita akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap hati kita akan dipulihkan dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan setiap hati kami Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu.
pagi hari ini kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bila kita pada pagi hari ini akan berseru, Tuhan sudah bangkit buat kita. Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Menangis di bawah kakimu.
biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang indah di mana kami Tuhan izinkan bersekutu bersama keluarga dalam memuji menyembah Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang serba sangat terbatas, mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kemampuan kepada kami semua untuk berani melakukan firman Tuhan, supaya kami mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat baik dan memberikan damai serta sukacita di dalam kehidupan kita semua. Mari pagi hari ini, sementara saudara-saudara kita di dalam keterbatasan merayakan hari raya mereka, kita juga merayakan hari kebesaran di mana kita boleh memuji menyembah Tuhan sekalipun ada di rumah kita masing-masing. Mari kita akan membaca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus ini menjelaskan bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi tantangan ketika anak-anak Tuhan menghadapi ujian-ujian kehidupan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Banyak orang ketika mengalami masuk dalam ujian biasanya lari, biasanya mencari solusi-solusi yang lain, solusi-solusi yang dianggap instan untuk dia bisa keluar dari ujian dan pencobaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ketika dalam pencobaan kita tidak lari, kita tidak meninggalkan, tapi kita bertahan dan memperoleh kemenangan. Sehingga beberapa akhir-akhir ini kita bisa mendengar bagaimana seruan di tengah-tengah COVID-19 ini kita mesti berdamai dengan COVID-19. Memang ketika kita mendengarnya agak sedikit aneh, ketika kita mendengar agak sedikit sulit untuk mencerna bagaimana kita berdamai dengan COVID-19. Tetapi satu hal kita akan bersama-sama belajar, dan kita mendengar bahwa dari WHO menyampaikan bahwa COVID tidak bisa habis begitu saja, tidak bisa hilang dari muka bumi, bahkan obatnya juga belum ditemukan. Sehingga mau tidak mau kita harus berada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Itulah sebabnya mari kita akan belajar sedikit bagaimana kita bertahan dalam pencobaan. Ketika COVID-19 tidak mungkin hilang dari muka bumi ini, sementara kita ada di tengah-tengah, ada di dalam bumi ini, kita mesti juga melihat apa yang menjadi hal-hal supaya kita bisa bertahan. Ketika kita melihat orang yang kena diabetes dan dipastikan akan sulit menjadi sembuh, sehingga mereka mesti harus bersahabat dengan diabetesnya. Sehingga mereka tahu apa yang boleh dimakan, aktivitas apa yang boleh, apa yang tidak boleh.
sehingga mereka berdampingan dengan persoalan-persoalan yang ada dan mereka bisa hidup dengan damai. Orang juga yang kena penyakit jantung, kita juga bisa tahu apa yang menjadi penyebab mereka bisa memperparah penyakit jantungnya. Apa yang menjadi penyebab sehingga mereka bisa bertahan ketika mereka sakit jantung. Sakit jantung mungkin pilihannya bisa diring atau mungkin bisa bertahan dengan baik, dengan cara pola makan, dengan tetap berbahagia, dengan tetap berada dalam situasi kondisi yang sehat, dan itu bisa bertahan. Mereka tidak mungkin menghilangkan penyakit jantung mereka. Mereka tidak mungkin menghilangkan penyakit diabetes mereka. Demikian juga saat-saat ini kita tidak mungkin menghilangkan COVID-19 jika bukan Tuhan yang menghapuskannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti berdamai dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Kita tidak lepas dari masalah-masalah kehidupan yang kita alami, baik itu masalah sosial, masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin menghilangkan mereka semua, tapi kita bertahan di dalamnya. Kita memasuki babak baru, era-era baru. Kalau kita melihat bagaimana COVID-19 menyerang, bagaimana kita juga mengantisipasinya, sehingga kita memiliki pola baru, sehingga kita mesti menjaga kebersihan dengan baik. Ketika kita bertemu dengan orang, kita mesti berjaga-jaga, jaga jarak, dan lain sebagainya. Kemudian kita tetap jaga istirahat kita dengan baik. Kita menjaga imun kita tetap baik dengan sukacita, dengan berbahagia. Sekalipun dalam pencobaan itu tidak ada orang yang berbahagia, tapi firman Tuhan menyebutkan, berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Sebab banyak orang yang berguguran dalam pencobaan, banyak orang yang berjatuhan ketika mereka masuk dalam ujian dan pencobaan. Tapi syukur kepada Allah, kita adalah bagian orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan, juga apa menjadi seruan-seruan di hari-hari ini untuk kita bisa melihat bahwa kita mesti bersahabat dengan persoalan-persoalan kita. Kita mesti beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Kita mesti menyesuaikan dengan situasi-situasi yang baru sehingga kita bisa bertahan dalam pergumulan dan persoalan-persoalan. Sebab apa? Sebab apabila kita tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Allah kita, dengan kita terus kuat ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi tantangan dan pencobaan, kita bertahan di dalamnya, maka ada sukacita yang besar. Tuhan akan tolong kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana kita kuat di dalam pencobaan? Sekali lagi, pencobaan, ujian itu akan mendewasakan kita. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, tidak lepas mereka dari ujian, dari kesulitan-kesulitan, baik itu di dunia pelayanan. Kalau saya melihat orang-orang yang sukses dalam arti dipakai oleh Tuhan, mereka juga melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Bagaimana mereka melayani Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit. Kalau saya melihat, membaca biografi orang-orang yang sukses dalam dunia bisnis mereka, saya juga bisa melihat bahwa mereka juga orang-orang yang kuat, orang-orang yang bukan berarti tidak pernah jatuh. Mereka jatuh bangun, tetapi mereka bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Mereka bertahan di sana. Orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka memiliki daya tahan, daya juang yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Saudara, ketika kita masuk dalam ujian dan pencobaan, kita mesti tahu bahwa ujian itu mendatangkan naik level. Kita mesti akan naik level, naik tingkat. Sebagaimana ujian bertambah lama, bertambah sulit,
Ketika anak-anak ujian dari SD masuk ke SMP, tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi tetapi sesuai dengan kemampuan anak-anak SD. Kemudian anak SMP mau masuk SMA, mereka juga mengalami ujian-ujian yang kata mereka sulit, tetapi kata kakak-kakak kelasnya tentu itu biasa. Bapak Ibu dan Saudara, tetapi sesuai dengan apa yang kita alami, Tuhan memberikan ujian-ujian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, sehingga kita boleh melihat bahwa kita boleh lolos dan kita boleh berkemenangan. Bahwa dalam Korintus Tuhan berfirman melalui Paulus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mau menjadikan kita naik level, naik tingkat, dan adalah sukacita. Tetapi proses tidak bisa dipungkiri, mesti kita lewat ujian demi ujian, dan jika kita lolos maka kita akan naik tingkat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita butuh kekuatan yang dari Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan penghiburan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Roh itu akan datang, Roh penghibur itu akan datang, sehingga penghiburan di saat-saat kita dalam ujian, penghiburan di saat-saat kita berada dalam duka cita, Roh Kudus itu akan menolong kita, memberikan sukacita dari dalam, memberikan sukacita yang mengalir dari dalam, sehingga sukacita berlimpah-limpah sekalipun di masa-masa sulit, sekalipun di masa-masa sukar, di masa-masa ujian dan pencobaan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di hari penantian, di hari-hari di mana Tuhan menjanjikan ketika Yesus naik ke surga, Dia akan memberikan roh penghibur kepada kita, Dia memberkati kita, dan kita akan menerima janji Tuhan dalam penantian-penantian kita ini. Mari kita melihat janji Tuhan, hidup yang dipenuhkan Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh ketika kita memasuki masa-masa ujian, kita memasuki masa-masa pencobaan, kita memperoleh kekuatan, karena Roh Kudus memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, Bapak Saudara, ketika kita sedang mengalami ujian, kita mengalami tantangan, jangan berkecil hati, karena Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun sulit sukar, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun itu dalam pemandangan dan seizin Tuhan. Yang kedua, kita akan naik level, naik tingkat, sehingga jangan heran nanti ketika kita naik level lulus, ujian juga akan lebih besar lagi, ujian akan lebih berat lagi, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Saat akhirnya kita akan bersama-sama dalam kesempurnaan di dalam Tuhan. Yang ketiga, mohonlah Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, supaya ketika engkau memasuki masa-masa sulit, ada penghiburan yang dari Tuhan. Ketika engkau memasuki masa-masa yang sukar, di mana orang berjatuhan, orang berguguran, orang tidak bisa mengucap syukur, orang menggerutu, mengomel, dan mengumpat, kita orang yang bersyukur, kita orang yang menata diri, menata hati, menata jiwa, dan menata roh, untuk kita menjadikan kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, jelas akhirnya Tuhan akan memberikan pahala. Bagian yang keempat, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang berkemenangan. Mahkota kehidupan diberikan bukan kepada orang yang kalah, bukan kepada orang yang gampang putus asa, bukan kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan, tetapi orang yang terus berjuang. Sekalipun mereka mengalami masa sulit sukar, sekalipun mereka mengalami masa-masa ujian pencobaan, mereka tetap kuat, tetap bertahan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka menjaga imannya kepada Tuhan. Dan orang-orang semacam itu yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlewat, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam penggenapan janji Tuhan. Tapi biarlah ketika kita bertahan, ketika kita memperoleh pujian yang dari Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang kuat. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah sama-sama, karena ujian kita berbeda. Saya diuji, Bapak Ibu diuji, semuanya diuji.
Tetapi mari sikap yang sama kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan baik pada kita. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat kepada kita, kepada umatnya, kepada anaknya, kepada hambanya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat kepada kita. Yang kedua, tetap ketika kita mau masuk ujian, tahulah kita bahwa kita mau naik tingkat, mau naik level. Kita mau dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang lebih besar lagi. Pelayanan kita akan dipercaya Tuhan hal-hal yang besar. Pekerjaan kita akan dipercaya hal-hal yang besar. Dan apa saja Tuhan akan percayakan kepada kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, dan mintalah Roh Kudus untuk memberikan penghiburan. Karena Tuhan tahu kita memiliki keterbatasan. Pada umumnya ketika kita mengalami masalah, kita tidak bisa bersyukur. Kita menyalahkan orang lain. Tapi mari pagi hari ini kita bersama-sama mohon Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga kita boleh dilayakkan dan kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kebahagiaan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini kita disiapkan mahkota kehidupan, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita melihat hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Karena mahkota kehidupan disiapkan, mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Biarlah kita adalah bagian dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan kita mengasihi diri sendiri, tetapi mari kita mengasihi Tuhan. Kiranya Allah yang sangat baik, Allah akan memberkati kehidupan kita. Sukacita yang dari Allah memenuhi kehidupan kita di tengah-tengah masa sulit dan masa-masa sukar. Sama, saya belajar dan saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar selalu bersukacita. Dan kiranya Allah yang sangat baik akan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melihat, mendengar, dan melakukan ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berkatilah mereka dengan sukacita yang dari Allah, memberkati mereka dengan sukacita dari Roh Kudus yang memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa. Ketika kami memasuki masa-masa yang sukar, ketika kita memasuki masa-masa yang sulit, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari-hari kebaktian tidak ada perubahan. Kita tetap berdoa sepanjang waktu ini setiap sore jam 6. Jadi setiap sore jam 6 kita akan berdoa. Saya akan sampaikan renungan melalui audio dan video supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Saya bisa menyampaikan pesan-pesan dari firman Tuhan sebagai dasar untuk kita menyembah kepada Tuhan. Dan saya percaya dalam penantian kita menanti pimpinan Tuhan, diturunkannya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan kembali, kita diteguhkan kembali dalam segala hal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Seraya kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang hari yang akan kami lalui. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, persembahan-persembahan sukarela, misi, maupun persembahan-persembahan kasih lainnya. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan sudah memberikannya dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buka tingkap surga bagi kami. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kami masih bisa memberi kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan
di gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk sepanjang minggu di mana kami akan berdoa, berpuasa. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kekuatan kami sehingga kami tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Akhirnya kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah berkat Tuhan sajalah yang menyertai kami semuanya. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara. Akhirnya saya sampaikan selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.